フレイム究極進化瞳を閉じて広がってフレイムOh, minasan, balik lagi sama saya Sagan Lutro Friend. Akhirnya teman-teman, ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Seperti biasa, kita akan melanjutkan bahas-bahas Digimon Adventure 2020 yang sekarang sudah memasuki episode ke-30. Dan menurut saya dan beberapa orang, ini adalah episode terbaik di series ini teman-teman ya. Dan saya yakin kalau kalian semua akan setuju kalau kalian dengerin apa yang bakalan saya sampaikan di video kali ini. Nih teman-teman, di episode ini kan Wargreymon muncul ya teman-teman. Ini saya sampai pakai ini jaketnya. Ini yang jaket kemarin saya beli dari komunitas Digimon Indonesia. Tapi udahlah, kita nggak bakal bahas ini. Kita bakal langsung aja bahas episodenya ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya teman-teman, ini masih lanjutan dari episode kemarin di mana si Taichi dan Sora tuh berusaha buat melindungi para Digimon yang ada di hutan dan juga membawa mereka ke tempat yang aman, teman-teman. Jadi ini si Sora dan Garudamon berhasil menghabisi sepasukan Megadramon di udara hingga gak ada sisanya, teman-teman. Dan ini, Garudamonnya OP banget, teman-teman. Kalian bisa lihat dari jurusnya yang sekarang udah bermacam-macam ya, teman-teman. Dan juga si Taichi sama Metal Greymon juga udah berhasil menghabisi sepasukan Alomon yang menghadang mereka. Dan juga mereka akhirnya meneruskan buat jalan. Dan juga walaupun mereka masih dikejar sisa pasukan Alomon yang ada di belakang sih teman-teman. Tapi ya udah, mereka lari aja. Dan juga habis itu mereka mau melewati sebuah gua untuk nyebrang ke sisi lain dari hutan untuk bersembunyi di sana. Tapi masih ada kemungkinan kalau pasukan Alomon yang tersisa tuh bakalan mengejar mereka, dan gawat juga kalau mereka sampai ini kan. Kalau misalkan mereka terbang pakai si Biyomon berubah jadi Garudamon ya, mereka bisa diserang dari bawah teman-teman, jadi sasaran empuk istilahnya. Terus jadi ini si Taichi memutuskan buat tinggal dan ngulur waktu lah sama Metal Greymon buat menghabisi sebagian pasukan Alomon itu dan giring mereka ke tempat lain teman-teman. Dan ini pasukan Alomonnya juga dipimpin sama Vegiemon ya teman-teman, kalau kalian lihat. Dan akhirnya beberapa saat pun berlalu, Taichi berhasil mengulur waktu dan juga menggiring mereka ke tempat lain. Tapi tiba-tiba mereka lihat Digimon lain yang terbang di langit buat nyusulin si Sora dan yang lain yang udah lari duluan ke TKP, ke arah gua buat nyebrang, buat ke seberang hutan ya teman-teman. Sorry belibet. Ini udah pakai skrip padahal, tapi excited banget teman-teman. Ya udah, si Taichi kejar dong si Digimon tuh, dia kejar sama Metal Greymon ya. Dan jelasnya itu Digimon yang mereka kejar itu adalah si Parrotmon yang dulu pernah muncul di adventure yang lama, di adventure movie pertama sama The Last Evolution Kizuna ya teman-teman. Ini juga serangannya masih sama kayak dulu, mancarin listrik dari kepala. Ini benar-benar kerasa easter egg-nya teman-teman, dimana si Taichi dan Agumon itu menghadapi Parrotmon sampai akhirnya dia evolusi ke Greymon terus Metal Greymon gitu kan, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Dan sementara itu si Koshiro juga masih meneliti keadaan di dunia nyata dan ia menemukan bahwa kejadian di NASA itu yang kemarin itu hanya sebuah permulaan, dan juga bug yang udah kita bahas di episode sebelumnya akhirnya terjadi di satelit buatan yang lain, di mana itu menyebabkan lintasan satelitnya kacau ya, sehingga menimbulkan pertukaran data di seluruh dunia, dan juga itu akan meningkat jika terus bermunculan. Terus akibatnya ia akan merangsang jaringan dan juga membuat Digimon bermunculan teman-teman di network pastinya, kayak kejadian kemarin di mana kapal-kapal lepas kendali gitu kan, karena datanya jadi makanan Digimon yang ada di situ. Kayak Zurumon kemarin kan makanin ini data jaringan buat
sistem kendalinya gitu kan. Kemarin tuh ini ya siapa namanya, si Algomon ya yang nginfeksi, tapi kalau si Zurumon ini justru memakannya gitu. Baru inget saya. Maaf ya. Tapi anehnya kemarin tuh lintasan satelitnya berubah itu nggak menimbulkan tanda kan awalnya kalau bakal jatuh ke bumi dan menimbulkan bahaya. Tapi setelah diteliti lagi, ternyata itu satelit dari seluruh dunia yang buatan Amerika, Jepang, India, Rusia, dan juga Cina. Itu ternyata lintasannya tuh berubah jadi ngumpul ke satu arah, yaitu satu titik, yaitu lebih tepatnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dan jika mereka sampai ini tabrakan secara bersamaan, ya udah, satelitnya bakal hancur, stasiunnya bakal hancur, pecahannya bakalan jatuh ke bumi dengan dampak yang seperti meteor dan juga pastinya menyebabkan kerusakan dengan skala besar ya teman-teman. Jadi udah jelas banget nih di tiap arc bakal ada bencana yang kurang lebih seperti inilah, yang mana ini penyebabnya adalah Digimon pastinya, lawan mereka yang dihadapi di network maupun di dunia digital teman-teman. Kayak kemarin kan si Argomon tuh ngacaukan ini kendali misil, terus si Icemon juga bikin pemadaman massal di Tokyo dan lain sebagainya teman-teman. Cuman ini sekarang skalanya kayaknya lebih besar deh teman-teman. Kalau dari kemarin kan ini di Tokyo doang, kalau ini sekarang seluruh dunia tuh bisa kena teman-teman. Jadi makin bahaya aja teman-teman. Ya udahlah, kayaknya kejadian-kejadian di Tokyo itu juga kemarin cuma permulaan doang teman-teman. Dan juga kapal-kapal kemarin juga masih permulaan. Ini belum apa-apa dibanding ini yang kemungkinan bakal menimbulkan kerusakan besar. Nah, kita balik lagi ke Taichi dan Metal Greymon yang sekarang masih mati-matian bertarung, teman-teman. Dihujanin petir sama bola-bola api coba, teman-teman. Dan satu hal yang saya heran tuh, ini si Vegemon kok bisa gitu mimpin pasukan Awamon sama si Perotmon itu. Padahal si Vegemon sendiri tuh lebih lemah daripada mereka gitu. Ya udahlah ya. Bodo amat. Dan juga di tengah pertarungan si Metal Greymon tuh udah imbang sama Perotmon walaupun tangannya sampai kebeset ya sama cakarnya sampai ada bekasnya gitu kan, kayak lobang gitu kan. Dan juga dia udah pakai Alterus modenya buat mengimbangi lah. Tapi tiba-tiba petir hitam yang kemarin itu nyamber si Perotmon, dan kali ini beda efeknya, nggak cuma memperkuat aja tapi dia sampai membuat si Perotmon berevolusi jadi Crossmon teman-teman. Kalau kemarin kan si Voltdramon cuma tambah kuat doang ya teman-teman. Si Crossmon ini nama lainnya adalah Eaglemon. Dia pertama kali muncul kalau nggak salah di Digimon Tamers atau enggak di Digimon World 2 gitu. Kalau kalian ingat, kalian boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Nanti saya baca dan ya udah ya. Kita berbagi aja teman. Dan di sini si Metal Greymon tuh udah berusaha mati-matian. Tapi armor Crossmon itu juga berasal dari Chrome Digizoid yang mana itu adalah salah satu bahan metal terkuat di dunia digital teman. Ini logam terkuat lah istilahnya. Dan tentunya juga bukan sesuatu yang gampang ditembus teman-teman. Lalu serangan dari Crossmon ini juga nggak beda jauh sama Perotmon, tapi sekarang dia juga bisa nembakin laser dan punya jurus buat ngeluarin aura merah di seluruh tubuhnya dan nabrak musuh dengan daya hancur yang luar biasa teman. Tapi kayaknya sih ini si Taichi dan Metal Greymon sempat dilindungin sama Crash of Courage ya. Mungkin seperti itu menurut saya, soalnya si Taichi sama Agumon juga selamat walaupun damage-nya sampai kayak gitu teman. Aduh. Ini dampak serangannya lumayan ngeri juga teman, besar sekali. Dan akhirnya kita dilihatin si Hikari dan Skull Knightmon masih terbang gak tau kemana teman. Kayaknya sih masih nggak terlalu penting jadi kita skip aja. Cuman saya mau bahas sesuatu di mana ini si Hikari nyerahin diri adalah Easter egg sih, tapi kayaknya beda konteks teman-teman. Kalau dulu kan dia nyerahin diri itu karena nggak mau Yamato dan yang lain jadi korban ya teman-teman. Makanya dia biarin aja nyerahin diri ke Farm Demon. Tapi kalau di sini dia tanpa alasan, masih belum jelas alasannya teman. Dan yang sama paling kedepannya juga dia dipertemukan sama Tailmon juga ujung-ujungnya. Udah gitu doang, beres. Ya jadi udah lanjut lagi ke Taichi dan Agumon ya teman-teman. Mereka bangkit lagi dan mulai ingat apa yang terjadi sama mereka pasca ngalahin dan Devimon ya teman-teman. Dimana si War Greymon ini dalam bentuk siluet muncul pertama kali. Si Taichi merasakan si Agumon teriak namanya waktu itu. Pokoknya itu kejadian abis di Rukia sama Engemon teman-teman. Sampai Agumon sadar dan tiba-tiba berubah jadi War Greymon ya. Dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Ini juga saya nggak tahu sih mau gimana jelasinnya. Jadi ya udah ya teman-teman.
Dan akhirnya mereka membulatkan tekad untuk terus maju selagi masih hidup dan bisa bergerak, teman-teman. Gak peduli apa yang terjadi dengan mereka juga akan terus bangkit bersama dan yang lainnya. Aduh, ini pesan yang sangat singkat tapi ngena banget, teman ya. Apalagi yang nostalgia sama Digimon udah tahu dong. Pastinya ya, mereka mengajarkan kita buat tetap optimis dan terus berjuang gimana pun keadaannya sampai kita berhasil mencapai tujuan kita gitu loh. Aduh, ini terharu sampai. Kemudian ini Taichi dan Agumon dihadang sepasukan Alomon ya teman-teman. Dan akhirnya mereka mulai gelut sampai berubah berurut ke Greymon, terus ke Metal Greymon juga, dengan dikasih flashback ikatan si Agumon dan Taichi yang setiap harinya tuh semakin kuat teman-teman. Dan tentunya Crossmon juga sadar dan langsung balik ke tempat mereka gelut teman-teman. Ini benar-benar scene yang bikin saya terharu sumpah. Ini dari sini aja saya udah mau nangis loh teman-teman pas kemarin ketik skripnya. Dan akhirnya ini si pasukan Alomon juga benar-benar gak bisa ngelawan gitu. Sampai si Crossmon datang dan langsung aja Metal Greymon jadi Alterus mode buat melawan dia dan beradu serangan. Walaupun masih kalah tapi mereka terus maju. Dan di sini diperlihatkan juga Metal Greymon dapat buff lagi, dan dari Taichi pastinya kelihatan tubuhnya kayak keluar aura orange gitu, dan dia sama Crossmon bertukar pukulan kan, walaupun gak gitu ngefek. Tapi dia di sini juga bisa bertahan dengan baik ya. Trident armnya sampai rusak dan dia masih belum nyerah teman-teman. Seketika di sini juga saya teringat sama Kiriha dan Metal Greymonnya waktu melawan Dwarf Bigmon teman-teman. Dia mati-matian sampai tubuhnya hancur loh teman-teman. Ini parah banget, keren sih. Mereka nunjukin ikatan mereka di sana dan juga mempertaruhkan harga diri teman-teman. Ini scene yang benar-benar menyentuh hati saya sebagai pencinta Greymon, karena ya ini udah mengingatkan saya kembali sama kejadian waktu itu teman-teman. Entah itu Kiriha ataupun Taichi, siapapun yang punya Greymon bakalan membuat saya tersentuh teman-teman. Susah jelasinnya. Dan juga seketika Taichi dan Metal Greymon bangkit lagi dan Crash sama Digivice-nya juga aktif. Pas mereka mau dikeroyok sama musuh, tiba-tiba juga ini akhirnya datang juga teman-teman scene yang kita tunggu teman-teman, dimana si Metal Greymon dapat kekuatan buat berubah jadi War Greymon. Dan di sini sumpah adegan perubahannya keren banget. Udah saya kasih ini di awal video teman-teman. Saya pas lihat ini sumpah kagum banget, plus saya mau nangis juga teman-teman. Ini keren banget sumpah. Ini akhirnya pahlawan masa kecil saya akhirnya muncul lagi, dan juga dia lebih gede teman-teman. Bentuknya lebih gede. Kalau dulu kan Taichi kelihatan bisa berdiri di punggungnya teman-teman. Kalau di sini ini kelihatan berdiri di pundaknya dan si Taichi-nya kecil banget gitu. Dan juga ini Brave Shield-nya bisa terbang sendiri buat lindungin si War Greymon. Ini keren banget lah. Bahkan di sini di 2020 ini War Greymon dikasih peningkatan dong. Parah sih ini dulu. Soalnya dulu tuh sampai harus dipegang juga kan Brave Shield-nya. Ini kayak otomatis gitu jalannya. Dan juga pas dia lempar Gaia Force-nya itu, aduh gak bisa berkata apa-apa deh teman-teman. Daya hancurnya bisa hancurin Crossmon dan pasukan musuh sekaligus. Terus ukurannya lebih besar, dan bahkan hasilnya juga satu hutan juga meledak teman-teman. Dan juga ini pas Crossmon melebur karena Gaia Force, ini kayak Easter egg dari Dragon Ball, dimana si Goku ledakin Majin Buu pakai Spirit Bomb sampai melebur, pecah hamburan gitu, bener-bener gak nyisa lah istilahnya. Adegannya persis kayak gini teman-teman. Dan gak lama setelah itu si Sora dan yang lain udah sampaikan di tujuan. Terus si Taichi sama War Greymon akhirnya nyusul. Wah, keren banget lah. Ntar ya. BTW adegan berubahnya di sini juga ya mirip sama Metal Greymon Kiriha yang jadi Zeke Greymon pertama kali ya teman-teman. Pokoknya dia tuh abis babak belur, tiba-tiba bangkit terus evolusi aja gitu. Terus auto win. Ini bener-bener niat banget sumpah, saya bilang di Adventure 2020 ini kita udah disuguhin banyak sekali Easter egg dari seri-seri lama ya teman-teman. Dan juga konsep lama pun gak dilupakan teman-teman, yaitu ikatan yang kuat antara Digimon dan partnernya akan membuat mereka berkembang dan bisa berevolusi ke tahap akhir. Ini di episode ini menggambarkan sekali hal tersebut teman-teman. Dan jadi episode paling the best lah buat saya, sumpah keren banget. Sejauh ini paling epic, nggak bohong. Dan buat preview episode besok yang libur buat minggu depan, jadi kita tunggu aja sampai tanggal 10. Ini Sentai, Ultraman sama Kamen Rider juga libur ya, nggak cuma Digimon. Jadi besok kita bakal dikasih lihat Metal Phantomon, Digimon yang terlupakan dan pertama kali muncul di Digimon Savers. Terus ternyata dia berubahnya jadi Gokumon atau Reapermon ya, yang merupakan original karakter dari game Digimon Rumble Arena, game PS1.
dan ternyata harus nunggu sekitar 18 tahunan buat biar terjawab dia tuh berubah dari siapa, kejelasannya gimana, teman-teman. Aduh. Tunggu. Tapi kan si Metal Phantomon itu carrier X antibody ya, teman-teman. Ini berarti si Reapermon itu Digimon pertama yang punya X antibody gitu. Padahal waktu itu konsepnya belum ada loh, teman-teman. Jadi bukan Dorumon. Aduh. Sumpah tiba-tiba dikasih konspirasi gini. Ya udahlah ya, teman-teman. Besok juga si Lopon akhirnya mulai ada peranannya, teman-teman. Kayaknya dia reinkarnasi dari Cherubimon yang dulu termasuk 7 Digimon suci selain Patamon ya. Lalu di sini terlihat Millenniumon mulai menampakkan diri dan pastinya masih berwujud kristal, yaitu Moon Millenniumon ya. Nggak tahu ini kedepannya bakal kayak gimana, apakah dia bakal ke wujud aslinya atau langsung jadi Z Millenniumon. Kita lihat aja ke depan ya kayak gimana. Misterinya ini semakin menarik sumpah buat dibahas dan disimak, teman-teman. So itulah dia bahas-bahas ke episode ke-30 buat Digimon Adventure 2020 ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Terus jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus saya juga tunggu kalian tekan belnya juga buat komen di video saya dan juga komen di video saya ya, teman-teman. Bagikan ke teman-teman kalian semua yang wibu dan juga khususnya yang suka Digimon. Ayo kita sama-sama bangun komunitas yang sehat buat bahas Digimon biar ada interaksi antara kita ya, teman-teman. Saya mungkin bakalan coba buat lebih interaktif sama kalian di kolom komentar, dan juga kalian bebas buat ngasih pendapat kalian. Pokoknya ya makasih banget udah setia buat nontonin video dari saya, teman-teman. Makasih banget. See you again. Peace out and have a nice day. Just